Halo, ketemu lagi dengan Budela di kelas pengantar ilmu ekonomi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pasar dalam perekonomian, ya. Nah, jadi dalam pertemuan kali ini tuh Budela akan menjelaskan tentang bagaimana sih suatu negara itu dapat berkembang apabila pasar memegang peranan penting sebagai alur transaksi, di mana produsen yang menghasilkan barang dan jasa dan konsumen yang membutuhkan barang dan jasa itu sebagai bentuk hubungan timbal balik yang saling menguntungkan seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kita sekarang berbicara tentang pasar. Oke. Nah, pasar ini itu merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Sehingga terjadilah sebuah transaksi. Dan transaksi ini muncullah permintaan yang dalam hal ini itu dibutuhkan oleh konsumen dan penawaran itu dilakukan maksudnya dibutuhkan oleh produsen. Nah, proses ini itu dapat membuat perekonomian berkembang karena produsen dan konsumen masing-masing telah memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Dalam perekonomian yang modern saat ini, pasar itu bisa saja abstrak. Artinya, penjual dan pembeli tidak bertatap muka secara langsung, misal secara daring, ya kan? Nah, namun bisa melakukan transaksi. Jadi meskipun ketemunya secara online atau dunia maya, tetap selama dia melakukan transaksi itu juga masuk ke dalam pasar seperti itu. Nah, pasar secara sederhana itu merupakan tempat atau proses ya pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Nah, adapun pasar menurut kajian ilmu ekonomi itu memiliki pengertian suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan yang dilakukan pembeli ya dan penawaran yang dilakukan oleh penjual dari suatu barang atau jasa tertentu. Sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah yang diperdagangkan. Jadi, setiap proses yang mempertemukan antara penjual dan pembeli, maka akan membentuk harga yang disepakati antara penjual dan juga pembeli. Itu definisi dari pasar. Nah, lalu dalam kehidupan sehari-hari kita itu kan dapat melihat pasar dalam bentuk fisiknya, ya, dan juga pasar dalam bentuk barangnya. Nah, kalau secara sederhana, pasar itu dapat dikelompokkan seperti ini. Yang pertama, ada fisik. Nah, untuk dari segi fisik, pasar sendiri itu bisa dibedakan, ada contohnya pasar tradisional, pasar raya, pasar abstrak, pasar konkret, swalayan, serba ada. Nah, ini masuk ke kategori pasar secara fisik. Yang kedua, itu pasar apabila dilihat dari segi barangnya. Nah, dari segi barang yang dijual, pasar ini dibedakan menjadi ada pasar ikan, sayuran, buah-buahan, elektronik, perhiasan, bangunan, bursa efek, dan saham. Nah, ini apabila pasar dilihat dari kategori barang yang dijual. Nah, aktivitas usaha yang dilakukan di pasar itu pada dasarnya akan melibatkan dua subjek pokok. Ya, siapa subjek pokoknya? Ada yang namanya konsumen dan ada yang namanya produsen. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya struktur pasar. Nah, struktur pasar ini dia memiliki pengertian penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, lalu banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidak keluarnya atau masuk ke dalam industri tersebut, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Nah, pada analisa ekonomi,
pasar itu dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya pasar persaingan sempurna dan ada pasar persaingan tidak sempurna. Nah, yang disebut pasar persaingan tidak sempurna di sini itu meliputi ada pasar monopoli, oligopoli, monopolistik, dan monopsoni. Seperti itu. Nah, untuk pasar persaingan sempurna, penjual dan pembeli ini memiliki pengetahuan yang sempurna tentang harga suatu barang, sehingga tidak ada satupun pihak yang tidak menguasai harga. Barang yang sama pada pasar persaingan sempurna ini dijual oleh banyak penjual, ya penjualnya banyak, dan juga dibeli oleh banyak pembeli. Jadi dia dikatakan pasar persaingan sempurna. Sedangkan pada pasar persaingan tidak sempurna itu terdapat satu atau beberapa pihak penjual atau pembeli yang dapat menguasai harga. Nah, kalau pasar persaingan sempurna tadi itu berarti harganya terbentuk atas permintaan dan penawaran. Nah, tapi kalau persaingan tidak sempurna ini biasanya harga sudah ada yang menentukan seperti itu. Ya. Untuk pasar persaingan sempurna, jadi pasar persaingan sempurna ini merupakan suatu bentuk interaksi antara permintaan dengan penawaran, di mana jumlah pembeli dan penjual sedemikian rupa banyaknya atau tidak terbatas. Nah, itu ciri dari pasar persaingan sempurna. Ya. Lalu pada pasar ini penjual dan pembeli ini memiliki pengetahuan yang sempurna tentang harga suatu barang, sehingga tidak ada satupun pihak yang bisa menguasai harga. Barang yang sama pada pasar persaingan sempurna ini dijual oleh banyak penjual dengan harga yang sama. Ciri-cirinya sudah Budala catat di sini ya. Ada jumlah perusahaan dalam pasar sangat banyak. Produk atau barang yang diperdagangkan serba sama atau homogen. Konsumen memahami sepenuhnya keadaan tentang pasar. Lalu tidak ada hambatan untuk keluar masuk bagi setiap penjual. Pemerintah juga tidak ikut campur tangan dalam proses pembentukan harga. Nah, lalu penjual dan produsen hanya berperan sebagai price taker. Apa price taker? Yaitu pengambil harga. Seperti itu. Karena apa? Harga sudah ditentukan melalui demand dan supply. Seperti itu ya. Ditentukan oleh permintaan dan juga penawaran. Oke. Lalu ada pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama kita membahas tentang pasar monopoli. Arti dari pasar monopoli ini sendiri adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran di mana hanya ada satu penjual. Nah, di garis bawahi ya, untuk satu penjual atau produsen yang berhadapan dengan banyak pembeli atau konsumen. Jadi, anggap saja di sini ada produsennya satu, tapi dia punya banyak konsumen. Seperti itu. Nah, karena banyaknya pembeli dan konsumen, tapi produsennya cuma satu, sehingga pembeli atau konsumen di sini itu tidak dapat mendapatkan substitusinya. Ciri-cirinya yaitu yang jelas hanya ada satu produsen yang menguasai penawaran. Lalu tidak ada barang substitusi atau pengganti yang mirip atau close substitute ya. Lalu produsen memiliki kekuatan dalam menentukan harga. Karena apa? Dia satu-satunya produsen di situ. Dan yang terakhir, tidak ada pengusaha lain yang bisa memasuki pasar karena ada hambatan berupa keunggulan perusahaan. Dalam pasar ini, itu tidak ada pesaing yang dapat masuk. Yang menyebabkan adalah yang pertama, sumber daya yang dikuasai oleh satu perusahaan tunggal. Misal PLN, ya kan sudah dikuasai nih listriknya, tidak ada perusahaan lain. Terus pemerintah juga memberikan hak eksklusif kepada perusahaan tunggal ini untuk memproduksi atau menjual barang tersebut, ya kan? Dan juga lebih efisien bila hanya ada satu produsen tunggal yang membuat produk itu daripada banyak perusahaan. Kelebihannya apa?
yaitu keuntungan penjual. Jadi plusnya dia otomatis labanya tinggi, ya kan? Karena dia satu-satunya produsen. Lalu untuk produk yang menguasai hajat hidup orang banyak atau PLN, contohnya ya, itu biasanya diatur oleh pemerintah. Jadi hal ini itu juga menguntungkan konsumen. Karena apa? Si penjual itu tidak dapat menentukan harga dengan semaunya. Tapi juga ada yang namanya kelemahan. Nah, kelemahannya pembeli itu tidak punya pilihan lain untuk membeli barang yang diinginkan. Karena ya cuman perusahaan itu yang menjual. Lalu keuntungan hanya terpusat pada satu perusahaan. Dan yang terakhir terjadi eksploitasi pembeli. Dampak negatifnya apa? Yaitu timbulnya ketidakstabilan harga. Lalu adanya unsur ketidakadilan, sebab monopoli akan menekan biaya produksi serendah-rendahnya pada faktor produksi dengan harga tinggi di pasar. Lalu biasanya kepentingan umum itu banyak diabaikan sebab orientasi usaha hanya didasarkan atas untung rugi saja. Itu untuk pasar monopoli. Kita berpindah ke pasar oligopoli ya, yang kedua dari pasar persaingan tidak sempurna. Untuk artinya sendiri, jadi pasar oligopoli ini merupakan suatu bentuk interaksi dari permintaan dan penawaran. Tetap ya, ada permintaan dan penawaran, di mana terdapat beberapa penjual atau produsen yang menguasai seluruh permintaan pasar. Nah, perusahaan yang berada di pasar ini itu cenderung memiliki ketergantungan antara satu dan lainnya, sehingga masing-masing perusahaan itu tidak dapat mengubah harga seenaknya. Cirinya, terdapat beberapa penjual atau produsen yang menguasai pasar. Lalu barang yang diperjualbelikan itu dapat homogen dan dapat juga berbeda corak atau diferensiasi produk ya. Misal air minum, ya kan, air mineral maksudnya. Nah, dia kan dikuasai oleh beberapa perusahaan seperti itu. Terdapat hambatan masuk yang cukup kuat bagi perusahaan di luar pasar untuk masuk ke dalam pasar. Nah, satu di antaranya para oligopolis ini merupakan price leader, yaitu penjual yang memiliki atau pangsa pasar yang terbesar. Penjual ini memiliki kekuatan yang besar untuk menetapkan harga, dan para penjual lainnya harus mengikuti harga tersebut. Contoh, kalau kita ngomongin air mineral kan pasti yang pertama kali ada di pikiran kita adalah Aqua, ya kan. Jadi otomatis bisa dikatakan bahwa Aqua ini memegang peranan sebagai price leader. Jadi kalau seandainya satu botol Aqua yang 600 ml itu dibanderol dengan harga 3.000, otomatis perusahaan-perusahaan sejenis air mineral kalau mau menyaingi Aqua ya harus berada di kisaran harga ini. Kalau ada produk baru yang jual 7.000, kalau dia nggak ada nama juga tidak akan bisa kebeli. Maksudnya itu seperti itu. Ya. Kelebihannya apa untuk pasar ini? Jadi jumlah penjual yang sedikit ini membuat penjual dapat mengendalikan harga dalam tingkat tertentu. Lalu bila terjadi perang harga, konsumen yang akan diuntungkan. Kelemahannya, terdapat rintangan yang kuat untuk masuk ke dalam pasar oligopoli. Lalu pasti akan terjadi perang harga. Dan produsen dapat melakukan kerjasama atau kartel yang pada akhirnya akan merugikan konsumen. Seperti itu ya. Selanjutnya, kita ada pasar duopoli yang ketiga ya. Nah, pasar duopoli ini merupakan salah satu pasar di mana penawaran suatu jenis barang itu dikuasai oleh dua perusahaan. Jadi ada satu jenis barang tapi dikuasai oleh dua perusahaan. Misal penawaran minyak pelumas oli ya yang dikuasai oleh Pertamina dan juga Caltex seperti itu. Cirinya apa? Dia terdapat dua penjual dan banyak pembeli. Lalu
Harga ditentukan secara sepihak oleh kedua penjual, baik dengan kesepakatan ataupun tidak, seperti itu. Lalu selanjutnya untuk pasar keempat, untuk pasar persaingan tidak sempurna ini ada pasar monopolistik. Untuk pasar monopolistik ini merupakan suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran di mana terdapat sejumlah besar penjual yang menawarkan barang yang sama. Jadi banyak penjual, tapi yang ditawarkan ini barangnya sama. Misal, contohnya uh, sabun atau sampo, atau sekarang yang lagi tren produk kecantikan, ya kan? Kan itu banyak banget perusahaan. Kita sebut aja sampo, dia ada Sunsilk, ada Head and Shoulder, lalu ada Pantene, lalu ada Rejoice, ya kan? Terus sekarang muncul-muncul produk kecantikan yang juga mengeluarkan sampo. Nah, ini kan akhirnya membuat banyak penjual yang menawarkan barang yang sama seperti itu. Ciri-cirinya yang jelas terdapat banyak penjual atau produsen yang berkecimpung di pasar. Lalu barang yang dijual belikan merupakan differentiated produk atau produk yang berbeda. Para penjual memiliki kekuatan monopoli atas produknya sendiri. Lalu untuk memenangkan persaingan, setiap penjual aktif melakukan promosi atau iklan. Dan yang terakhir, keluar masuk pasar barang itu relatif lebih mudah. Itu untuk pasar monopolistik. Sekarang kita beralih ke pasar nomor 5, yaitu pasar monopsoni. Pasar monopsoni ini merupakan bentuk pasar yang dilihat dari segi permintaan dan pembelinya. Dalam hal ini, pembeli itu memiliki kekuatan dalam menentukan harga. Jadi kalau monopoli tadi itu produsen yang mempunyai kekuatan untuk menentukan harga, jadi konsumen hanya istilahnya ya sudahlah harganya berapa kita yang bayar. Tapi untuk monopsoni ini kebalikannya, yang menentukan harga itu malah yang beli, bukan produsennya, seperti itu. Nah, karena apa? Dalam monopsoni ini permintaannya atau pembelinya itu hanya satu perusahaan. Jadi otomatis dia yang menentukan harga karena yang beli ya cuma satu orang itu. Contohnya apa? Nih, kereta PT KAI ya, PT Kereta Api Indonesia, yang merupakan satu-satunya pembeli alat-alat kereta api. Ciri-cirinya, pembeli memiliki kekuatan dalam menentukan harga. Bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran, di mana permintaannya hanya satu perusahaan. Satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dalam suatu pasar komoditas. Jadi pembeli tunggal. Itu untuk pasar monopsoni. Selanjutnya ada campur tangan pemerintah dalam pembentukan harga. Jadi pemerintah juga berhak untuk melakukan ikut campur ke dalam penetapan harga yang ada di pasar. Dalam kegiatan ekonomi suatu negara, itu tidak ada satupun pemerintah yang tidak ikut campur terhadap kegiatan ekonomi. Salah satunya ada di Indonesia. Secara umum, dalam kegiatan penentuan harga di Indonesia itu sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme permintaan dan penawaran. Akan tetapi pada situasi dan kondisi tertentu, terkadang pemerintah itu harus melakukan campur tangannya dalam melakukan pengendalian harga. Hal ini itu dilakukan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen atau masyarakat dan produsen agar sama-sama tidak merasa dirugikan, seperti itu. Nah, adapun bentuk campur tangan dalam pengendalian harga itu dilakukan dengan dua cara. Ada secara langsung dan secara tidak langsung.
Yang pertama ada secara langsung, ini artinya pemerintah menentukan atau mengubah terhadap harga-harga tarif secara langsung atau dalam bentuk kebijakan pemerintah. Cara yang dilakukan misalnya harga BBM ya kan. Nah, itu kan yang menentukan harganya pemerintah. Lalu untuk tarif listrik atau tarif air PDAM. Nah, seperti itu. Jadi pemerintah di sini itu menetapkan harga minimum dan juga harga maksimum. Harga minimum atau harga dasar tujuannya untuk melindungi produsen agar tidak rugi, seperti mungkin harga beras seperti itu. Sedangkan untuk harga maksimum atau harga patokan yang bertujuan untuk melindungi konsumen supaya harga tetap terjangkau untuk masyarakat. Misal harga untuk semen, nah itu kan juga diatur oleh pemerintah. Atau yang lebih gampang kalau kalian beli obat tuh pasti kan ada tulisan harga eceran tertinggi. Nah itu kan harga yang disarankan oleh pemerintah. Gitu ya. Atau pemerintah juga biasanya melakukan operasi pasar, yaitu penambahan penawaran langsung terhadap produk yang tidak stabil. Misal contoh harga beras ketika terganggu, maka pemerintah melalui lembaga yang ditunjuk itu melakukan dropping beras ke pasar-pasar. Biar apa? Biar harganya tetap stabil. Yang kedua, ada secara tidak langsung. Nah, secara tidak langsung ini artinya mengubah hubungan permintaan dan penawaran. Seperti apa? Jadi perubahan penawaran ini dilakukan melalui perubahan-perubahan produksi dan impor. Dengan mengatur keseimbangan permintaan dan penawaran, maka akan menjamin stabilitas harga dan akhirnya dapat mencegah inflasi. Cara yang dilakukan pemerintah, misalnya kebijakan produksi yang bertujuan untuk mengendalikan jumlah produk yang ditawarkan. Apabila produk dalam negeri ini tidak mencukupi, maka pemerintah akan mendatangkan produk dari negara lain atau yang disebut dengan impor. Ada juga kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengendalikan jumlah peredaran uang. Karena apa? Kalau jumlah uang melebihi kebutuhan, maka akan berpengaruh terhadap perubahan harga. Dan yang terakhir, kebijakan subsidi. Subsidi ini kan pada hakikatnya merupakan bantuan pemerintah, ya, baik berupa modal maupun peralatan. Nah, ini itu diharapkan dengan pemberian subsidi kepada setiap produsen dalam penentuan harga akan lebih bersaing dan terjangkau oleh masyarakat. Seperti itu, ya. Selanjutnya, kita ngomongin mekanisme pasar, permintaan, dan juga penawaran. Yang pertama kita ngomongin permintaan, ya, atau demand. Permintaan ini merupakan keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Nah, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi permintaan suatu barang, yang akhirnya dapat membentuk fungsi permintaan. Ya, jadi fungsi permintaan ini terbentuk atas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat permintaan. DX di sini adalah demand ya, atau fungsi permintaan ya. Nah, PX adalah harga barang itu sendiri. Ya. Lalu PY adalah harga barang lain yang terkait atau substitusi. Mungkin kalau di sini kita ngomongin beras, berarti substitusinya ada apa? Ada jagung, ada roti, ada tepung, ya kan? Lalu Y per cap. Ini artinya adalah tingkat pendapatan per kapita. Untuk sel sendiri adalah selera. Ya. Lalu untuk PAN ini adalah jumlah penduduk. Ini adalah faktor-faktor yang akhirnya dapat memengaruhi tingkat permintaan, ya. Lalu ada PP. PP ini perkiraan harga di masa mendatang. Lalu ada YDIS. Ini adalah distribusi pendapatan. Dan yang terakhir ada PROM, yaitu promosi atau usaha-usaha produsen untuk meningkatkan penjualan. Jadi ini merupakan faktor-faktor yang akhirnya dapat
menentukan tingkat permintaan. Contohnya untuk kurva permintaan adalah seperti ini. Nah, ini apabila terjadi kenaikan permintaan, dan ini terjadi karena adanya penurunan permintaan. Jadi akibat dari adanya hukum permintaan, kurva permintaan ini menjadi miring dari kiri atas, ya, dari kiri atas ke kanan bawah. Sehingga kurva permintaan ini dikatakan mempunyai kemiringan negatif. Seperti itu. Karena apa? Variabel-variabel yang bekerja dalam permintaan bekerjanya berlawanan arah. Kurva permintaan itu tidak mungkin menyentuh sumbu P. Karena berapapun harganya, pasti ada konsumen yang bersedia untuk membeli barang yang dihasilkan. Berikut contoh permintaan ya. Contohnya, nah ini. Di sini anggap aja ada seseorang yang ingin membeli buah jeruk. Berikut tabel harga jeruk beserta permintaan jeruknya. Ya, dari tabel ini itu kita bisa membuat grafik. Kurva permintaan ini itu memiliki kemiringan negatif atau slope negatif atau bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya, apabila harga jeruk turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah atau sebaliknya. Ceteris paribus. Di sampingnya ini ya, yang ini itu merupakan kurva permintaan buah jeruk. Jadi kalau kalian lihat tabel ini tuh ada quantity yang diinginkan oleh konsumen. Jadi ketika harga 50.000 maka kuantitas yang diminta adalah 10. Harga 40.000 kuantitas 20 seperti itu. Selanjutnya sampai jadi semakin rendah harga biasanya semakin tinggi tingkat permintaan dari konsumen. Nah, ini itu bisa dijadikan dijadikan kurva seperti ini. Ini adalah kurva permintaan di mana dia mempunyai slope negatif dari kiri atas ke kanan bawah. Seperti itu. Itu untuk kurva permintaan. Selanjutnya ada penawaran. Ya. Untuk penawaran sendiri, itu dalam pengertian ekonomi mikro, itu dapat dibedakan menjadi penawaran perorangan juga penawaran pasar. Untuk penawaran perorangan sendiri, itu penawaran perorangan terhadap suatu barang atau jasa merupakan kesediaan dari seorang penjual untuk menawarkan berbagai jumlah barang pada berbagai tingkat harga. Nah, kalau untuk pasar, itu keseluruhan penjumlahan dari penawaran perorangan untuk berbagai tingkat harga. Apabila tadi kalau kurvanya permintaan berslope negatif, kalau kurvanya penawaran itu slope-nya positif karena dia bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Hukum dari penawaran sendiri adalah makin rendah tingkat harga, maka makin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, jika semakin tinggi harga, maka jika semakin tinggi harga, maka tingkat barang yang ditawarkan juga akan tinggi. Nah, berikut ini ada fungsi dari, ini permintaan ya, bukan permintaan, penawaran. Berikut merupakan fungsi dari penawaran. Nah, fungsi-fungsi ini juga menjadi faktor-faktor yang akhirnya menjadi faktor perubah dari tingkat penawaran. Ya, di sini ada PX seperti yang tadi, harga barang itu sendiri, lalu juga ada PY, yaitu harga barang lain yang terkait, ya, substitusi, lalu ada PI ini dimasukkan, yaitu harga dari faktor produksi. Kemarin sudah Bedala jelaskan faktor produksi itu apa saja. Lalu ada C ini cost ya, biaya produksi. Lalu ada teknologi. Lalu ada di sini PET itu jumlah dari pedagang atau penjual.
lalu ada tujuan dari perusahaan, dan juga kebijakan dari pemerintah. Nah, faktor-faktor ini yang akan mempengaruhi dari tingkat penawaran. Untuk kurvanya sendiri masih sama dengan contohnya tadi. Kalau tadi kan semakin rendah harga, maka semakin tinggi permintaan. Itu untuk hukum permintaan. Tetapi untuk kurva penawaran ini atau hukum penawaran, semakin tinggi harga, maka semakin tinggi pula penawarannya. Begitu juga ketika semakin rendah harganya, maka semakin rendah pula tingkat penawarannya. Ya, bisa dilihat di sini ketika harga 1.000 ya kuantitas yang ditawarkan adalah 10, ketika 2.000 20, 3.000 30 seperti itu. Jadi semakin tinggi harganya, semakin tinggi pula yang ditawarkan. Oleh karena itu, dia slope-nya positif karena apa? Bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Ya. Oke. Selanjutnya, dan yang terakhir adalah harga keseimbangan. Jadi kita sudah belajar tadi bagaimana cara membuat kurva permintaan dan juga kurva penawaran. Sekarang kita harus bisa menghitung harga keseimbangan atau harga yang tercipta di pasar. Misal, sebelum kita masuk ke contoh, jadi harga keseimbangan ini merupakan harga di mana baik konsumen maupun produsen itu sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi jumlah yang akan dikonsumsi dan juga dijual. Nah, permintaan itu sama dengan penawaran. Jadi, D sama dengan S. Itu adalah rumus dari harga keseimbangan. Jika harga di bawah harga keseimbangan, ya, maka terjadi kelebihan permintaan. Sebab permintaan akan meningkat dan penawaran akan menjadi berkurang. Sebaliknya, jika harga melebihi harga keseimbangan, maka terjadi kelebihan penawaran. Nih, contohnya apabila ada permintaan seperti ini, QD sama dengan 200 min 10P, ya, dan QS sama dengan min 40 plus 5P. Anggap aja ini adalah fungsi permintaan dan penawaran dari dealer motor gitu ya. Jadi ini ada yang jualan motor seperti itu. Lalu keseimbangannya tercipta bagaimana? Ya, keseimbangan tercipta ketika QD sama dengan QS atau permintaan sama dengan penawaran. Tinggal dimasukkan ya, untuk QD-nya 200 min 10P sama dengan min 40 plus 5P, ketemulah harganya adalah ini harga ya, 16. Ketika harga 16 dimasukkan, sehingga ketemu kuantitinya, kuantiti itu sebanyak 40. Nah, artinya apa? Jadi keseimbangan ini terjadi atau produsen itu tidak merugi ketika harga motornya itu sebesar 16 juta dan terjual sebanyak 40 unit. Seperti itu. Jika harga motor itu anggap aja 15 juta, maka mengakibatkan kelebihan permintaan sebanyak 15 unit motor per tahun. Dan apabila harganya dinaikkan 17 juta, maka terjadi kelebihan penawaran sebanyak 15 unit motor per tahun. Nah, bagaimana cara kita membuat grafiknya atau kurvanya? Ya, bisa dilihat di sebelah sini. Ini kan untuk harga keseimbangannya sudah ketemu. P Q sama dengan 16,40 ya kan. Nah, bagaimana kita membuatnya? Kita menghitung dari yang sini dulu. Kita bikin yang QD sama dengan 200 min 10P. Untuk mencari titik Q berarti P-nya harus 0 ya kan. Jadi 200 min 10 kali 0. Jadi Q sama dengan 200 ya. Untuk mencari titik P berarti Q-nya harus 0. Jadi tinggal dimasukkan 0 sama dengan 200 min 10P. Ini pindah ruas ya, 10P sama dengan 200. P-nya sama dengan 20. Jadi untuk QD atau fungsi permintaannya itu ketemu titik 20,200. Yang ini ya.
Jadi kita bikin grafik kurva seperti ini dulu, lalu mencari titiknya. Untuk KD kita sudah ketemu, P-nya di 20 di sini, dan juga untuk Q-nya ketemu di sini, di 200. Ditarik garis, seperti garis yang biru ini, kita kasih notasi untuk ini garisnya KD, seperti itu. Begitu juga kita mencari titik dari QS atau fungsi penawarannya. Di sini QS sama dengan min 40 plus 5P. Kita cari titik Q, berarti min 40 plus 5, P-nya harus 0. Jadi QS-nya sama dengan min 40. Bagaimana kalau mencari titik P, berarti Q-nya harus 0. 0 sama dengan min 40 plus 5P. Tinggal pindah ruas ya, 40 sama dengan 5P. P-nya sama dengan 8. Jadi ketemulah 8, min 40. Ini untuk titiknya. Jadi P-nya di 8, Q-nya di min 40. Kita tarik garis seperti ini, garis kuning, ketemulah QS. Kita kasih notasi QS. Jadi ini adalah garis untuk fungsi penawaran, dan ini adalah garis untuk fungsi permintaan. Ketika dua garis ini bertemu antara permintaan dan penawaran, di sini ini dinamakan titik keseimbangan atau titik equilibrium. Ya, dinamakan juga BEP, seperti itu. Di mana titiknya? Ya ini ketemunya 16,40 sesuai dengan rumus yang sudah dimasukkan, yaitu QD sama dengan QS. Baik, itu saja yang bisa Budela sampaikan untuk bentuk-bentuk pasar dalam perekonomian dan juga tentang fungsi permintaan dan juga fungsi penawaran, sehingga kita juga bisa mencari harga keseimbangan atau BEP tadi, ya. Kurang lebihnya Budela mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas atensi dan partisipasinya. Kita ketemu lagi minggu depan di kelas pengantar ilmu ekonomi. Budela akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.